Selamat siang saudara-saudara, mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Jemaat sekalian, selamat siang. Mari kita membuka kebaktian kita siang hari ini dengan menyanyikan lagu Majesty, Mulia Sembah Raja Mulia. Worship His name.
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin meninggikan nama Engkau, karena Engkau adalah Raja di atas segala raja, dan patut kami sembah Engkau. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena Engkau adalah Tuhan yang begitu baik. Engkau terus menjaga kami, Engkau terus melindungi kami, Engkau terus mendampingi kami. Walaupun dalam kehidupan kami sering melupakan Engkau, tapi Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah mau meninggalkan kami, tapi Engkau selalu memanggil kami. Engkau selalu menjaga kami. Engkau selalu memberkati kami. Bapa, terima kasih Bapa karena kebaikan-Mu, dan juga terima kasih Bapa karena kami yang ada di Selandia Baru ini, kami memang sungguh sangat diberkati. Walaupun di banyak bagian dunia COVID melanda begitu hebatnya, tapi kami Engkau lindungi. Ajarkan kami Bapa untuk terus memberi syukur. Ajarkan kami Bapa untuk mau berwaspada, dan juga kami mau terus menjaga basic hygiene supaya tidak ada penyebaran COVID di dalam negara New Zealand ini Bapa. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena kami di Selandia Baru tidak ada lockdown, mungkin sekali-sekali ada, tapi kami sungguh sangat bebas. Itu juga adalah berkat dari Engkau. Walaupun memang masih ada banyak dampak-dampak yang secara ekonomi maupun secara pekerjaan masih ada banyak yang terganggu, tapi ini juga tidak begitu terlalu besar atau banyak dibandingkan dengan negara-negara lain. Bapa, kami ingin memberi syukur untuk pemberian-Mu yang terbesar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Karena kami tahu melalui Dia kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hanya perlu menyatakan kami percaya, maka kami diberikan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajarkan kami Bapa untuk benar-benar mau mengasihi-Mu seperti Engkau mengasihi kami. Dan kalau kami memang benar-benar mengasihi-Mu, kami ingin mengikuti kehendak-Mu. Tapi Bapa, sebagai manusia seringkali dalam kehidupan kami tidak mengikuti kehendak-Mu. Kami mencari jalan sendiri. Pada saat-saat seperti itu Bapa, ingatkan kami Bapa bahwa kami tidak hanya menyakiti Engkau di dalam menyakiti hati Engkau, tapi kami juga menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, bahkan menyakiti hati kami sendiri Bapa. Ampunilah Bapa. Dan terima kasih karena Engkau telah berjanji kalau kami datang kepada Engkau, kami mengaku akan dosa-dosa kami, maka Engkau akan mengampuni. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oh, that's good. Whoop. All right. So now, does any of you wear glasses? No? Well, you do? Okay. Why do you wear glasses? But I can't see very far. He can't see very far. And if you look behind you, there are quite a number of other people who are wearing glasses. Okay? And most of them also can't see very far, although some of them can actually see very far clearly, but when it's close they can't see. Okay? But if you can't see very clearly, what happens? What happens? Yeah? You might get blind. You might get blind.
Yes, although most people, it's okay because, all those people who wear glasses, they don't get blind. But yeah, so. If you don't wear glasses, you can't see properly. That's right. And if you can't see properly, what happens? What happens if you walk and you can't see that there is something in front of you? What happens? What happens? You trip. Yes, you trip, and what else? What else? You might get hurt. Yes, you might get hurt, and what else? Yeah. Fall over. Yes, you fall over. All right. So that's why people wear glasses, because when they wear glasses, then they can see. And when they can see, then they won't trip over, they won't fall, they won't hurt themselves. Okay? Now, did you know that in the Bible, okay, there is a verse that says that if you don't do what God wants you to do, it's like you can't see. Okay? You're short-sighted, so you can only see very, very close. You can't see very far. Okay? And then you can also get hurt. All right? So if you want to be able to see spiritually, okay, not physically because our eyes, okay, but spiritually. In other words, if you want to get close to God so that you can see really, really clearly, do you know what you need to do? Do you know what you need to do? You don't? Yeah? Huh? Well, you're doing it today. What are you doing today? What are you doing now? What are you going to be doing later on after this? Huh? Sunday school. Yeah, you go to Sunday school. So when you go to Sunday school, what do you do when you're at Sunday school? Yeah. I don't know. Okay, what do you do at Sunday school? You praise God. You praise God, yeah. And do memory verse. And do memory verse, yeah. Learn about God. And learn about God. We're listening. And listening. Okay, so that's all good things because you will be able to get to know God more, and then you won't be like those people who need glasses, because then you'll be able to see clearly. You'll be able to know God. Okay? All right, so remember that. So you need to, all of your lives, okay, you need to always be close to God. Okay? Now, you won't all of your lives be going to Sunday school, but hopefully when you finish with Sunday school, you will come to church, okay, and do the same things that you do at Sunday school, which is listening, learning about God, okay, all right, so just so remember that. So now I'm going to pray for you, and then you can go to your Sunday school classes. There aren't any teen classes, so because it is the school holidays, all right? But Sunday school is still on. All right, so I'm going to pray. Heavenly Father, we thank you for these children. We pray, Lord, that they will continue to always be close to you and that they will always want to learn about you. And as they go to their Sunday school classes now, may your Holy Spirit be with them so that they may continue to learn about you. We also want to pray for the teachers, bless them, and give them the wisdom to be able to teach well. We pray all these things in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Okay, you can go to your Sunday school classes. Shalom, selamat siang, selamat datang dan selamat berbakti di Gereja St. Andrew. Khususnya untuk yang baru pertama kali hadir, kami sangat mengharapkan kehadirannya untuk minggu-minggu yang akan datang. Ada beberapa pengumuman pada hari ini. Nanti sehabis kebaktian, kami mengundang jemaat untuk menghadiri acara fellowship, ya, diadakan di hall. Tujuannya adalah untuk mengikat persaudaraan kita dan untuk mengenal sesama jemaat lebih jauh lagi.
Minggu depan setelah kebaktian jam 12 siang juga akan diadakan pembaptisan anak atas nama Natalie Claire Wijaya. Ini adalah anak dari Yosi dan Timothy Wijaya. Untuk minggu yang akan datang, tanggal 25 Juli minggu depan ya, akan diadakan rapat IC. Jadi kami mengharapkan semua anggota IC harap kedatangannya. Dan juga untuk Bible Study akan diadakan kembali pada tanggal 7 Agustus jam 7.30. Ini akan dilakukan secara Zoom online. Terakhir dari Komisi Misi dan juga IC mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas donasi yang diterima dari jemaat sebesar 5.600 yang akan disalurkan untuk beasiswa mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi di Cipanas. Nama-nama siswanya ada tertera di warta jemaat. Selanjutnya ada pengumuman tambahan dari Komisi Misi. Jemaat yang kekasih, kita semua mengetahui bahwa saudara-saudara kita di Indonesia saat ini sedang mengalami masalah yang sangat berat karena pandemi yang berkelanjutan, dan Indonesia sudah mengalami pertambahan harian yang mungkin sekarang sudah mencapai 60.000 orang ya per hari ya. Jadi kita sebagai bentuk kepedulian kita kepada mereka, kita akan membuka dompet COVID-19 mulai hari ini. Jadi mulai hari ini semua sumbangan yang ditujukan pada Komisi Misi akan kami salurkan kepada saudara-saudara kita di Indonesia. Dompet ini akan kami buka sampai dengan tanggal 29 Agustus. Saudara-saudara yang tergerak untuk menyumbang bisa mengirimkan sumbangannya ke rekening gereja seperti biasa, dengan catatan ini referensinya untuk Indonesia. Atau lebih mudah lagi kalau dikirimkan langsung ke rekening Komisi Misi. Sama persis rekeningnya, nomornya dengan gereja, tapi belakangnya bukan 00 tapi 01. Ya, tolong ditulis juga di referensi bahwa ini adalah untuk Indonesia. Lalu kalau yang tidak biasa memakai direct credit atau transfer, bisa juga tetap masukkan ke kolekte ya, tapi tolong dimasukkan ke dalam amplop dengan nomor amplop Anda, terus juga di amplopnya ditulis untuk Indonesia. Kami akan alokasikan semua yang kami terima dan akan dikirimkan lewat rekening BCA ke tim aksi kasih dari GRII di Indonesia. Kenapa kami milih GRII? Karena di GRII itu mereka punya tim khusus yang menyumbangkan langsung kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi tidak lewat misalnya Kementerian Sosial atau sebagainya. Mereka langsung mencari orang yang membutuhkan dan mereka memberikan kepada mereka. Sekian dan terima kasih, kiranya Tuhan menggerakkan hati kita semua. Terima kasih Bu Leni. Demikian warta jemaat pada siang hari ini. Sekarang jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan salam damai.
Mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur pada siang hari ini kami anak-anak-Mu datang ke gereja ini untuk boleh berbakti, memuji Engkau dan menyembah Engkau. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga ingin membawakan doa-doa syafaat kami. Kami ingin berdoa untuk pelayanan-pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk pendeta kami, berdoa untuk sessions, board of managers, IC, berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, berdoa untuk para pemusik, penyanyi, dan untuk semua orang yang ambil bagian baik dalam sound system dan pelayanan yang lain. Engkau tahu ya Tuhan bahwa pelayanan ini biarlah besar atau kecil boleh berkenan kepada Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang berkenan akan pelayanan yang dilakukan dengan sukacita, dengan kasih, dan biarlah ini boleh menjadikan penyaluran berkat untuk jemaat di tempat ini. Berikanlah hati yang penuh dengan syukur dan cinta kasih dalam pelayanan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai dan memberkati, dan Kau sendiri juga Tuhan yang memimpin. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang boleh kami nikmati, dan juga kami mau mengingat kepada mereka yang lemah tubuh. Kami khususnya berdoa untuk pendeta Yusak yang sedang berobat. Biarlah Engkau boleh menyertai pengobatannya, berikan dia kekuatan, berikan dia ketabahan, karena kami tahu bahwa Engkau akan menyembuhkan dan memberikan yang terbaik. Kami berdoa ya Tuhan untuk yang sudah lanjut usia, yang tidak dapat berbakti dengan kami khususnya berdoa untuk Pak Hadi yang ada di rest home. Biarlah Engkau boleh menyertai dia. Dan Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang lain yang lemah tubuh yang kami tidak sebutkan satu persatu. Biarlah Engkau boleh menjamah mereka juga. Dan kami berdoa Tuhan untuk mereka yang berpergian pada hari ini, yang sedang berlibur karena school holiday. Biarlah Engkau juga boleh memberikan mereka waktu yang boleh mereka nikmati dengan baik. Dan biarlah Engkau juga boleh menjaga dan menyertai mereka kalau mereka kembali nanti dari holiday mereka. Dan Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan sendiri yang menyediakan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang juga sedang mengurus izin tinggal di tempat ini. Biarlah Tuhan juga sendiri yang membukakan kesempatan dan membukakan izin yang mereka harapkan tepat pada waktunya. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau Engkau senantiasa menyediakan apa yang kami perlukan. Bapa yang baik, kami juga ingin berdoa untuk negara Indonesia di mana pandemi COVID menimbulkan banyak korban, baik yang sakit maupun yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa ya Tuhan kalau Engkau juga boleh membantu pemerintah dalam menjalankan vaksinasi, biarlah ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa ya Tuhan untuk masyarakat, biarlah masyarakat juga boleh punya kesadaran untuk boleh ngambil bagian dalam menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, boleh menjaga kesehatan mereka dengan baik sehingga tidak menimbulkan penularan yang lebih lanjut. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh mengasihani dan boleh memberikan pertolongan kepada Indonesia. Kami tahu bahwa akibat COVID ini banyak juga usaha dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan banyak kebutuhan yang mereka perlukan. Nah, kami berdoa ya Tuhan untuk penyaluran dana yang disumbangkan boleh dikasihkan kepada orang-orang yang betul-betul memerlukannya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk keamanan di Indonesia. Biarlah pada masa-masa ini Engkau juga boleh menjaga kestabilan, keamanan dan politik di Indonesia. Dan Tuhan, kami juga prihatin akan keadaan dunia yang banyak
terjadi kericuhan di mana-mana. Kami berdoa untuk South Africa yang baru saja mengalami kericuhan. Biarlah Engkau juga boleh memberikan kedamaian, ketenangan di negara ini. Kami mengingat kepada negara Eropa Barat yang baru saja mengalami banjir besar. Kami berdoa untuk Jerman, berdoa untuk Belgia dan Belanda. Biarlah orang-orang yang ditimpa oleh musibah ini boleh Engkau berikan ketabahan, dan biarlah pertolongan boleh datang kepada mereka dengan segera. Dan Tuhan, kami juga ingat kepada saudara-saudara kami di South Island yang juga baru saja mengalami kebanjiran. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau juga boleh menyertai dan boleh membantu mereka yang terkena musibah ini. Tuhan, masih banyak lagi doa-doa yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, namun kami percaya bahwa Tuhan akan memberi dan menjaga, karena Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang semuanya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Petrus 1 ayat 5-11. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari dengan bangkit berdiri kita mengangkat pujian dari NKB 130, Hidup yang Jujur. Hidup yang jujur hendak ku serah.
kembali. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau boleh mengurapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya keseluruhan dari keberadaan kami boleh terbuka. Mata kami, telinga kami, pikiran kami, hati kami boleh terbuka. Kami mau mendengarkan, kami bisa mengerti, dan yang paling penting sekali kami mau melakukan. Urapi juga hamba-Mu supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita meneruskan topik khotbah yang saya mulai minggu lalu. Minggu lalu saya rencananya mau membahas ayat 1 sampai 11, tapi ternyata terlalu panjang, terlalu banyak. Jadi saya potong 1 sampai 4, hari ini 5 sampai 11. Topiknya masih tetap sama, pengudusan orang percaya. Jadi minggu lalu kita sudah diingatkan oleh Petrus bahwa Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalankan kehidupan pengudusan, ya. Dan ini adalah inisiatif Tuhan, bukan inisiatif dari kita, tapi inisiatif Tuhan. Kita juga diberikan janji-janji yang sangat berharga dan yang sangat besar, supaya kita bisa hidup kudus. Kalau kita hidup kudus, maka kita tidak lagi dikontrol oleh dosa-dosa dan juga keinginan-keinginan yang jahat. Nah, saya mau menekankan sekali lagi saudara-saudara, bahwa keselamatan dan pengudusan itu berbeda. Keselamatan itu adalah satu event, satu kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi pada satu saat kita menyatakan kita percaya, maka dari itu kita sudah diselamatkan. Oke, itu satu event. Dan pengudusan adalah satu proses. Selama kita masih hidup, kita menjalankan proses pengudusan terus sampai nanti kita menghadap pada Tuhan. Oke, jadi berbeda satu event, satu kejadian dibandingkan dengan satu proses. Dan topik hari ini adalah yaitu proses pengudusan. Bagaimana caranya kita bisa menjalankan pengudusan dengan baik, yaitu hidup yang berkenan di mata Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat 5 sampai 7, di sana kita diberikan 7 sifat yang kita harus kembangkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau hidup dengan baik, kalau kita mau menjalankan proses pengudusan ini dengan baik. Jadi kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua. Poin yang pertama yang saya ingin tekankan adalah di dalam ayat 5-7 itu, yang waktu dikatakan ini 7 sifat ini, di sana dikatakan, maka dari itu kita harus sungguh-sungguh berusaha. Berusaha. Berarti saudara-saudara, proses pengudusan ini adalah kita harus dengan susah payah, harus menjalankan, kita harus berusaha. Berbeda dengan keselamatan. Keselamatan kita tidak berusaha. Bukan perbuatan kita yang memberikan atau yang memberikan kita keselamatan, tapi kepercayaan kita, iman kita, kasih karunia kita, itu yang membuat kita selamat. Oke? Jadi itu nggak ada usahanya, itu hanya bilang yes, udah selamat. Tapi pengudusan ini adalah satu usaha yang kita harus lakukan. Oke? Ada prosesnya. Oke? Jadi itu yang poin pertama. Jadi jangan ada yang kita bilang,
saya kalau pengudusan ya udah nggak usah ngapa-ngapain, diam-diam aja juga nanti tambah lama tambah kudus, tambah lama tambah dekat sama Tuhan. Enggak. Kita harus melakukan, berusaha. Oke? Poin yang kedua adalah kalau tadi saya kan bilang 7 ya. Kalau ada yang benar-benar memperhatikan, tadi di sana itu sebenarnya ada 8. Oke? Pertama iman, terus udah gitu habis itu baru yang 7 itu. Oke? Nah, iman itu kenapa saya tidak masukkan dalam 7? Karena iman itu adalah dasarnya. Oke? Iman itu dasarnya. Tanpa iman kita tidak bisa menjalankan proses pengudusan. Karena apa? Karena tanpa iman kita tidak mendapatkan keselamatan. Kita hanya menjalankan proses pengudusan setelah kita diselamatkan. Oke? Jadi iman itu adalah dasarnya. Jadi itu yang poin kedua. Nah, saudara-saudara, dari poin 7 poin ini ada ahli-ahli Alkitab yang mempunyai pikiran atau pengertian bahwa ketujuh sifat ini seperti anak tangga, staircase ya. Jadi lihat, itu iman di bawah, kebajikan, pengetahuan. Jadi kayak tangga gitu ya, naik gitu ya. Nah, pengertian seperti ini bisa membantu kita untuk mendorong kita supaya kita lebih mau bertumbuh. Oke? Nah, tapi saudara-saudara, pengertian seperti ini juga bisa menjatuhkan kita. Karena apa? Karena kita bilang, kalau kita pertama iman, oke, terus segitu kita tambahkan kebajikan, terus segitu pengetahuan, tahu-tahu nanti terus segitu penguasaan diri, ketekunan, tahu-tahu nanti kita bilang, ilah, saya kok nggak bisa kuasain diri ya, berarti kayaknya turun lagi nih saya, gitu ya. Jadi kita bisa merasa down, oke. Nah, jadi ini pengertian adalah pengertian ketujuh sifat ini harus. Kalau 1 kita sudah ada, baru yang the next one baru kita bisa ada. Kalau yang nomor 2 kita udah ada, baru nomor 3 bisa ada. Oke? Tapi saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, seringkali sebenarnya kita bisa melihat bahwa nggak sebegitu sequential ya, nggak segitu linear. Oke? Maka dari itu ada juga ahli-ahli Alkitab yang mempunyai gambaran bahwa ketujuh sifat ini seperti jari roda. Oke, ada 7 jari roda. Mungkin tulisannya itu bisa kelihatan ya. Kebajikan, pengetahuan, kuasa diri, ya. Itu jari-jarinya rodanya. Saya nggak tulis iman. Iman itu lingkarannya. Oke, tanpa lingkarannya bisa nggak itu jari-jarinya berdiri dengan baik? Nggak bisa. Oke, nah itu. Jadi iman itu lingkarannya, itu dasarnya. Oke, dan ketujuh sifat ini karena tidak sequential, berarti dalam kehidupan kita itu bisa harus mengembangkan satu, umpamanya ketekunan. Terus pada saat ini kita mengembangkan ketekunan. Nanti pada saat lain lagi kita bisa mengembangkan yang lain, menguasai diri, umpamanya. Ya. Jadi tergantung kita mau lihat, apakah kita mau lihat ketujuh sifat ini seperti anak tangga, atau seperti jari roda. Enggak apa-apa, it doesn't matter. Yang paling penting adalah, yang penting dan semua ahli Alkitab setuju bahwa ketujuh sifat ini kita harus kembangkan. Kalau kita mau menjalankan kehidupan pengudusan dengan baik, kita harus secara serius, bersungguh-sungguh, berusaha supaya ketujuh sifat ini ada dalam kehidupan kita. Oke? Jadi kalau kita lakukan, maka kita bisa menjalankan pengudusan dalam kehidupan kita dengan baik. Nah, saudara-saudara, kalau kita mengembangkan ketujuh sifat ini, itu tadi kan ayat 5-7 ya. Ayat 8 dan 9 kita diberikan hasilnya. Oke? Efeknya. Yang positif dan yang negatif. Oke? Jadi kalau kita mengembangkan ketujuh
sifat-sifat ini ada efek positifnya. Tapi kalau kita tidak mengembangkan, ada efek negatifnya. Oke, hasil negatifnya. Yang pertama saya akan bahas yang positif dulu ya. Yang positif. Di sana dikatakan kalau kita mengembangkan ketujuh sifat ini, maka kita akan bisa mengenal Yesus dengan baik. Saudara-saudara mau mengenal Yesus? Ya, kalau mau, kembangkan ketujuh sifat itu supaya kita bisa kenal Yesus. Di dalam teks kita di sana dikatakan kita bisa lebih giat dan lebih berhasil dalam pengenalan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Apa artinya lebih giat dan lebih berhasil? Terjemahan sederhana Indonesia menerjemahkan seperti ini. Berarti kita tidak lagi menjadi pengikut Kristus yang tidak berguna atau yang tidak memuliakan Dia dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengembangkan ketujuh sifat ini, maka kita mengenal Yesus, kita menjadi pengikut Yesus yang produktif, dalam kelakuan kita, dalam kehidupan kita, kita memuliakan Tuhan. Itu hasil yang positif, ya. Dan jadi ini yang positifnya kalau kita mengembangkan. Kalau kita mengembangkan, ini resultnya. Okay. Negatifnya apa? Negatifnya kita dapatkan di dalam ayat 9. Ayat 9. Di sana dikatakan, kok semuanya ya? Oke, nggak apa-apalah, semuanya lah. Oke. Jadi kalau kita negatif, kalau kita negatif. Kalau kita tidak mengembangkan ketujuh sifat ini, maka Alkitab mengatakan, Petrus mengatakan kita buta, kita picik, kita lupa bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Oke? Kita buta, kita picik. Nah, saudara-saudara, di terjemahan sederhana Indonesia ayat 9 diterjemahkan seperti ini. Tetapi kalau saudara atau saudari seiman tidak memiliki sifat-sifat itu, sepertinya mata rohani sudah kabur dan hampir menjadi buta. Orang yang seperti itu lupa bahwa sebenarnya dosa-dosa yang lama sudah dibersihkan ketika ia percaya kepada Kristus. Oke? Jadi tadi dalam children's talk saya bilang, kalau orang pakai kacamata, ya nggak bisa lihat jelas. Nah ini, sebenarnya di dalam Alkitab kata picik dalam bahasa aslinya itu juga bisa diterjemahkan nggak bisa lihat jauh, short sighted. Ya, dan jadi dalam bahasa Inggris di sana dibilang blind or short sighted. Ya, jadi hanya cuma bisa lihat dekat doang. Nah kalau lihat dekat doang kan berarti kan kita nanti bisa jatuh ya kalau kita kesandung gitu ya, kita nggak kelihatan. Nah, jadi saudara-saudara, gambaran yang ada di dalam ayat 9 ini, kalau kita mempunyai ketujuh sifat ini, maka kita itu diberikan kacamata yang tepat, gitu ya, bisa kelihatan jelas. Ya, kacamata kita juga bisa kan kadang-kadang ya, apalagi kalau kita yang pakai kacamata kita tahu nih, ya nanti 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, mesti ganti lagi gitu ya, nggak jelas. Nah ini kayak kehidupan kita saudara-saudara ya. Kehidupan kita ini seperti ini, ketujuh sifat ini tadinya udah beres, sip gitu ya. Tahu-tahu burung lagi. Nah ini tanda dari Tuhan ya, mengingatkan kita, apalagi yang kita sekarang harus kembangkan, apalagi yang kita harus perbaiki. Ya, karena kita ini dalam kehidupan kita ini tidak ada yang sempurna. Bisa nanti ya, yang ini kita udah hebat, nanti jatuh lagi gitu ya. Ini udah hebat, nanti jatuh lagi. Ini. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak mengembangkan ketujuh sifat ini, kita buta, kita picik, kita lupa bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Yang lebih cilaka lagi saudara-saudara, kalau kita sudah lupa bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka efeknya adalah kita sendiri susah mengampuni orang lain.
Ya, jadi saudara-saudara, kalau kita memang sudah diampuni, kita akan lebih mudah mengampuni orang lain. Kalau kita mengerti. Ya. Jadi saudara-saudara, kita sudah diampuni oleh Tuhan, tapi karena kita tidak mengembangkan ketujuh sifat ini, maka kita lupa seolah-olah kita belum diampuni dosa-dosa kita. Jadi kita merasa berat bebannya gitu ya. Terus kalau orang lain melakukan yang tidak baik terhadap kita, kita bisa merasa enak aja. Kok ya kan. Tetapi kalau kita sudah benar-benar ingat bahwa kita diampuni oleh Tuhan, maka orang berbuat jahat, ya wajarlah saya ampuni, toh saya juga udah diampuni sama Tuhan gitu ya. Jadi ketujuh sifat ini kalau kita tidak ada, negatifnya itu. Ya, itu yang paling cilaka, kita bisa menjadi lebih susah lagi mengampuni orang lain. Nah, saudara-saudara, kalau kita teruskan di dalam ayat 10 dan 11, kalau kita membaca ayat 10 dan 11, di dalam ayat 10 dan 11 ini bisa ada orang yang mengerti, wah cilaka. Kalau saya nggak ada ketujuh sifat ini, saya bisa tersandung. Ya, terus gitu ayat 11 dibilang kalau kamu ada baru kamu diterima oleh Tuhan ya di surga. Wah, berarti apakah keselamatan saya bisa hilang? Nah, saudara-saudara, Petrus di dalam ayat 10 dan 11 tidak mengatakan bahwa kita bisa kehilangan keselamatan. Ingat, keselamatan itu kita tidak bisa hilang. Kenapa kita tidak bisa hilang keselamatan? Karena kok ini 2 ya? Sorry. Oke ya. Karena di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, mestinya saya tadinya mau gabung itu ayat 8 dan 9, tapi nggak apa-apa ya. Di sini dikatakan dengan jelas sekali bahwa kita diselamatkan karena apa? Kasih karunia oleh iman. Ya, itu bukan hasil usahamu. Ini dua-duanya nih ayat 8 sama 9. saya nggak delete ini ayat 9 ini. Oke. Jadi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian. Jadi dengan kata lain, apakah kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan? Enggak. Bukan hasil upayamu. Itu pemberian dari Tuhan. Lah, kalau kita tidak bisa melakukan apa-apapun untuk mendapatkan keselamatan kita, tidak ada apa-apapun yang bisa menghilangkan keselamatan kita. Ya, kalau kita bilang, kalau saya umpamanya marah sama si Jos, saya kehilangan keselamatan. Nah, berarti keselamatan saya itu berdasarkan apa? Berdasarkan saya mesti baik-baik sama Jos, ya kan? Oke? Jadi nggak bisa. Petrus tidak mengatakan bahwa kalau kita tidak mengembangkan ketujuh sifat ini, kita bisa kehilangan keselamatan. Apa yang dia katakan sebenarnya? Apa yang dia katakan itu sebenarnya, ini ada lagi di sini di bawah. Saya kemarin udah malam itu bikin PowerPoint. Yang 2 itu tadi saya mesti hilangin itu. Oke. Jadi bukan berarti kita akan kehilangan keselamatan, ya, tapi kita bisa kehilangan keyakinan bahwa kita sudah diselamatkan. Oke. Jadi gini, kita sudah diselamatkan itu kenyataan. Oke, itu kenyataan. Tapi apakah kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan? Apakah kita yakin bahwa kita diselamatkan? Ya, kenyataan itu nggak berubah. Apa pikiran kita tentang kenyataan itu? Kenyataan keselamatan itu tidak berubah, tapi kita bisa lupa, kita bisa tidak yakin lagi bahwa kita sudah tidak diselamatkan. Oke, jadi the assurance of salvation yang kita bisa hilang. Kita bisa merasa bahwa kayaknya saya nggak diselamatin nih, belum diselamatin. Loh, padahal udah.
Padahal udah. Nah ini, kalau kita tidak mengembangkan ketujuh sifat ini, maka kita bisa mempunyai pikiran, saya udah diselamatin atau belum ya? Gitu lah. Oke? Tapi kenyataannya sudah. Kenyataannya sudah. Oke? Jadi sama kan, sekarang yang apalagi yang udah bersuami sama bersuami atau beristri. Kenyataan bahwa suami atau istri kita mengasihi itu nggak berbeda kan, walaupun berantem, berantem, tapi masih itu kenyataannya masih di sana, kan? Ya. Jadi sama juga seperti ini. Jadi kalau kita tidak mengembangkan ketujuh sifat ini, maka kita bisa lupa bahwa kita sudah diselamatkan. Jadi tahukah saudara-saudara bahwa Rasul Yohanes menuliskan surat 1 Yohanes, dia tulis 1, 2, 3 ya, Yohanes. Dalam kitab 1 Yohanes, dia mengatakan ini, 1 Yohanes 5 ayat 13. Saya menulis kepada kalian yang percaya kepada anak Allah, supaya kalian tahu bahwa kalian sudah mempunyai hidup sejati dan kekal. Ya. Jadi kalau dia menulis seperti ini, berarti dia bilang, ini ada orang-orang yang sudah diselamatin, tapi mereka nggak tahu kalau mereka udah diselamatin. Ya, jadi seluruh kitab 1 Yohanes itu ditulis untuk apa? Untuk meyakinkan orang-orang bahwa you udah percaya, berarti you sudah diselamatkan, you berarti sudah dapat kehidupannya kekal, gitu ya. Jadi 5 pasal dia tulis untuk meyakinkan orang. Ya, jadi kita jangan lupa bahwa kita ini sudah diselamatkan. Keselamatan itu tidak hilang, tapi kita bisa punya pikiran, saya udah diselamatin atau belum ya? Nah, itu kalau kita tidak mengembangkan ketujuh sifat yang tadi itu. Oke? Jadi saudara-saudara, saya mengharap bahwa kita semuanya, termasuk saya sendiri karena saya juga tidak sempurna, kita terus dengan sungguh-sungguh berusaha, berarti kita harus mengeluarkan effort ya, untuk mengembangkan ketujuh sifat yang dicantumkan di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Oke? Supaya apa? Supaya kita tidak buta, supaya kita tidak picik, supaya kita mengenal Yesus dengan baik, supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, supaya kita yakin bahwa kita sudah diselamatkan, tidak bisa hilang. Marilah kita terus dalam kehidupan kita kembangkan ketujuh sifat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur, kiranya Engkau boleh memberkati kami terus Bapa, Engkau ingatkan kami Bapa untuk mau mengembangkan dalam kehidupan kami ketujuh sifat-sifat ini dalam kehidupan kami, supaya kami tidak buta, supaya kami bisa mengampuni orang yang lain yang melakukan kesalahan kepada kami, supaya kami bisa lebih mengenal Yesus, supaya kami bisa penuh dengan keyakinan bahwa kami sudah diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara diundang untuk berdiri, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli untuk mengingati kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Amin. Silakan duduk. Sekarang kita diberikan kesempatan untuk membawakan persembahan kita. Sebagai lagu persembahan, kita akan menyanyikan lagu El Shaddai dari PBS R539. El
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, memang sungguh benar berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami ingin mengembalikan sebagian dari apa yang Kau telah berikan pada kami. Kiranya Engkau mau menerimanya, apa yang kami bawa pada siang hari ini dan juga yang sudah dimasukkan ke dalam bank account gereja. Kiranya Engkau boleh memberkati dan Engkau kuduskan. Pakailah untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, mari kita menutup kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Pulanglah dari tempat ini dan jadilah saluran berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.